Di masa sekarang, saat konten virtual reality semakin banyak peminat, masih sedikit produsen ponsel yang mencoba serius dalam menggarapnya. Namun di antara sedikitnya pilihan, hadirlah Lenovo, selain Samsung yang terlihat cukup serius untuk mencoba mengedepankan teknologi tersebut dan salah satunya lewat produk terbaru yaitu 5K5 Plus. Sedikit untuk isi kotaknya sendiri sebenarnya nggak banyak yang spesial karena isinya standar aja. Ada unit, bonus screen protector atau anti-gores, manual, bonus lagi kartu perdana smartphone, baterai, charger, dan tentunya kabel micro USB. Kalau dilihat-lihat isi kotak dari 5K5 Plus ini sebenarnya udah oke. Cuma ada yang kurang yaitu, coba tebak. Ya, nggak ada earphone atau headset. Jika sebelumnya sudah pernah melihat, memegang atau bahkan memiliki Lenovo 5K5, maka K5 Plus ini tidak akan tampak berbeda dari luar. Material aluminium masih membungkus perangkat ini dengan cukup baik dan memberi kesan premium. Meski bermaterialkan metal, cover belakang 5K5 Plus ini ternyata bisa dibuka. Di balik material metal yang dikombinasikan plastik di bagian dalam ini ada 2 slot micro SIM card, 1 slot micro SD, dan tentunya baterai yang bisa dilepas. Salah satu hal yang saya sukai dari 5K5 Plus ini adalah ukurannya. Entah karena ponsel ini memang ringkas atau tangan saya yang sudah terbiasa dengan ponsel besar, saya merasa sangat nyaman ketika menggenggam serta mengoperasikan ponsel berlayar 5 inci ini meski dengan satu tangan saja. Buat layarnya sendiri, 5K5 Plus punya resolusi Full HD 1080p atau lebih baik dari 5K5 yang cuma HD 720p saja. Berbekal kepadatan pixel yang mencapai 441 ppi, ketajamannya memang sudah bisa dikategorikan baik dan sesuai untuk kebutuhan virtual reality. Namun untuk saturasi warna dan kontras, apa yang ditampilkan pada layar K5 Plus ini cenderung natural alias tidak akan secerah panel AMOLED, tapi buat saya masih bagus. Sedikit bahas software, saya cukup kaget ketika tahu ponsel ini masih berjalan pada Android versi 5.1.1 atau Lollipop yang umurnya sudah 2 tahun itu. Bukan perkara luar biasa, cuma bingung aja kenapa bisa setertinggal itu. Tampilan antarmuka yang ada masih khas standar Vibe UI dengan warna yang khas. Beberapa bloatware sempat ada pada saat ponsel baru keluar kotak, namun syukurnya semua bisa di-uninstall. Untuk spesifikasi hardware, 5K5 Plus punya prosesor Snapdragon 616 octa-core dan GPU Adreno 405. Sedangkan untuk RAM, versi yang saya review ini adalah yang 3GB. Dengan spesifikasi yang disebutkan tadi, ponsel ini sudah bisa dan lebih dari cukup untuk ngerjain bermacam-macam tugas dasar harian seperti sosial media atau browsing. Buat kebutuhan pengguna yang gemar main game pun, ponsel ini menurut saya juga sudah lumayan mumpuni. Game baru dengan grafis dan detail tinggi seperti Riptide GP Renegade bisa dimainkan dengan lancar pada settingan grafis high, tapi tidak pada setting ekstrim. Tapi buat saya ini wajar karena bahkan S7 pun nggak bisa menjaga FPS di level tertinggi pada setting ini. Sayangnya meski punya performa yang sebenarnya sudah oke, K5 Plus ini jatuh di bagian baterai. Berbekal kapasitas 2750 mAh, K5 Plus ini cuma mampu bertahan dengan screen on time di kisaran 3 jam saja. Bahkan dalam pemakaian saya bisa kurang jika dibawa untuk aktivitas intens seperti memakai dan menikmati konten virtual reality. Tidak adanya fitur fast charging buat saya juga menjadi sedikit kekurangan karena untuk mengisi baterainya dari kosong hingga penuh butuh waktu sekitar 2,5 jam. Selanjutnya di bagian kamera, ada resolusi 13 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Sektor yang satu ini sebenarnya memang bukan sesuatu yang menjadi keunggulan dari ponsel Lenovo dan K5 Plus juga bukan pengecualian. Dari jumlah mode pengambilan foto yang cuma auto, HDR, panorama, dan ditambah beberapa filter, langsung bisa kelihatan kalau memang K5 Plus ini bukan dititik beratkan untuk foto. Buat kualitasnya dibilang jelek sebenarnya enggak, tapi juga nggak cocok kalau saya kategorikan bagus. Yang pas itu adalah standar. Dalam kondisi terang, fotonya masih oke dengan detail yang cukup. Cuma untuk saturasinya sedikit kurang dengan tendensi temperatur warna yang dingin. Sedangkan untuk low light, ya jangan berekspektasi lebih karena hasilnya akan kurang lebih seperti foto-foto berikut ini. Sebagai ponsel yang mengedepankan fitur virtual reality, 5K5 Plus dijual dengan penawaran promo bundling headset and VR plus remote control. Dengan fitur Theater Max dan adanya dukungan speaker stereo Dolby pada K5 sendiri, menikmati konten virtual reality memang terasa cukup menyenangkan lewat perangkat ini. Hadirnya tambahan remote control sebenarnya juga mampu membantu untuk navigasi, cuma menurut saya desainnya itu kurang enak dipakai.
Mungkin Lenovo mencoba membuatnya nyaman untuk dipakai dengan satu tangan saja, tapi untuk saya pribadi menekan tombol-tombol yang ada tidak senyaman perkiraan. Mungkin selanjutnya Lenovo bisa mencoba dengan controller yang lebih konvensional saja jika memang tujuannya untuk menunjang pengalaman bermain game. Untuk keseluruhannya, sebenarnya tidak banyak hal yang salah dari K5 Plus ini. Desainnya oke, performa memuaskan, dan juga punya banyak dukungan fitur-fitur untuk memaksimalkan pengalaman dalam mengakses konten multimedia. Hanya saja menurut saya sangat disayangkan baterainya tidak tahan lama. Hal lain adalah sistem operasinya yang sudah bisa dikategorikan hampir kadaluarsa karena umurnya yang sudah 2 tahun. Seandainya K5 Plus ini berjalan paling tidak dengan Marshmallow, mungkin performanya bisa lebih baik secara keseluruhan dan mungkin baterainya bisa lebih awet berkat adanya fitur DOS yang ada di Android tersebut. Baiklah, sekian review saya kali ini untuk Lenovo Vibe K5 Plus. Terima kasih banyak udah nonton dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like jika kamu suka video ini. Putu Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!